Halo Gan, di video kali ini saya akan mereview smartwatch yang dari segi desain bentuknya mirip dengan Huawei Watch Fit ataupun Huawei Band 6. Bersama saya Rama dan ini adalah ZX17 smartwatch dan mari langsung aja kita mulai videonya. Dari segi desain nggak perlu didebat lagi, ZX17 smartwatch ini emang sekilas sudah mirip banget dengan Huawei Watch Fit ataupun Huawei Band 6. Bahkan mungkin bisa dibilang smartwatch ini merupakan versi termurah dan terbaik ya untuk smartwatch atau smartband yang mirip dengan Huawei Watch Fit ataupun Huawei Band 6. Dari segi build quality juga menurut saya smartwatch ini nggak kaleng-kaleng, material yang digunakan udah bagus banget nih kan. Di bagian housingnya terbuat dari material zinc alloy dengan finishing hitam yang sedikit agak glossy. Lalu untuk di bagian bawahnya terbuat dari material plastik bagus dengan finishing hitam glossy. Secara keseluruhan untuk finishingnya udah rapi banget dan udah sekelas atau sebanding lah dengan finishing smartwatch seperti dari Amazfit ataupun Huawei yang harganya di 500 ribuan sampai dengan 800 ribuan. Di bagian depannya sendiri terdapat display dengan ukuran 1,57 inch dengan resolusi 200x320 dan sudah menggunakan panel IPS. Lalu di bagian sampingnya terdapat tombol on off yang sekaligus bisa difungsikan sebagai tombol untuk return to home. Lalu di bagian bawahnya terdapat sensor dan konektivitas untuk charging. Untuk ukurannya sendiri, smartwatch ini memiliki panjang 45 mm x 30 mm dengan ketebalan sekitar 10,8 mm. Lalu untuk beratnya sendiri ringan banget nih kan, cuma 32 gram aja. Selanjutnya, smartwatch ini juga sudah menggunakan Bluetooth versi 5.0, sudah waterproof dengan sertifikasi IP68 dan terakhir untuk kapasitas baterainya sendiri yaitu 180 mAh. Lanjut untuk fiturnya sendiri, smartwatch ini udah cukup lengkap seperti tersedianya fitur olahraga dengan berbagai macam mode pilihan olahraga mulai dari running, walking, hiking, swing atau badminton, skipping dan mode sepeda aerobik. Selanjutnya juga ada today's data yang merekam data jumlah steps, distance dan estimasi kalori yang udah kebakar. Lalu ada heart rate, SpO2, message, sleep data, musik control yang bisa up and down volume, stopwatch, QR code untuk ngedownload aplikasi Keywatch di smartphone-nya nanti, remote kamera, setting, dan weather. Sementara di dalam menu settingnya sendiri terdapat menu untuk rise to wake, alarm, language yang juga tersedia dalam bahasa Indonesia, find my phone, system, date format, dan factory reset. Kalau untuk navigasinya sendiri, smartwatch ini bisa dibilang cukup sederhana nih kan. Swipe ke bawah untuk masuk ke toggle menu, swipe ke atas untuk masuk ke menu utama yang udah saya jelasin tadi, dan swipe ke kiri dan ke kanan untuk mengganti watch face. Lalu untuk watch face-nya sendiri ada lumayan banyak pilihan nih kan. Di smartwatch-nya sendiri terdapat 6 pilihan watch face dengan satu watch face yang bisa dikustomisasi menggunakan foto yang ada di galeri. Dan untuk kustomisasinya sendiri nanti bisa di-set lewat aplikasi Keywatch di smartphone di menu DIY Home di bagian image yang ini. Selanjutnya stok watch face di aplikasi Keywatch-nya juga ada banyak banget nih, jadi tinggal dipilih aja berdasarkan selera masing-masing aja. Lanjut untuk ketahanan baterainya sendiri, smartwatch ini cuma bisa bertahan sekitar 2 harian aja ya kalau kalian pakai di settingan maksimal. Seperti di sini settingan yang saya gunakan adalah smartwatch-nya tersambung ke smartphone, brightness-nya di settingan full, all days continuous heart rate-nya aktif, lalu fitur push notification-nya juga aktif, dan terakhir saya juga mengaktifkan fitur drink alert. Dan hasilnya seperti yang saya katakan di awal, smartwatch-nya cuma bisa bertahan hingga 2 harian aja. Tapi kalau kalian mau ngedapetin ketahanan baterai yang lebih lama juga tetap bisa nih kan. Kalian tinggal set aja brightness-nya ke level medium atau di tengah-tengah. Kalau udah di set, smartwatch ini bakalan bisa bertahan hingga sekitar semingguan. Selanjutnya kalau untuk sensor di sini saya belum bisa mengatakan akurat, tapi ya di sini saya berani mengatakan kalau smartwatch ini bisa merespon aktivitas jantung di tubuh saya. Dan ini terbukti ketika saya tes sebelum dan sesudah jogging kemarin. Hasilnya cukup signifikan, sebelum jogging detak jantung saya berada di 80-an BPM, setelah jogging langsung naik menjadi sekitar 100-an BPM. Oke kan, mungkin segitu aja yang bisa saya bahas untuk si ZX17 smartwatch ini. Unit ini sendiri kemarin saya beli di AliExpress ya. Dan untuk harganya sendiri cukup bervariatif mulai dari 350 ribuan hingga 600 ribuan belum termasuk bea masuk atau pajak.
Saya akui smartwatch ini emang cukup bagus ya dari segi build quality ataupun fitur, dan recommended lah untuk dibeli. Tapi mungkin bagi kalian yang kaum mendang-mending, mungkin kalian bakalan mikir mending beli Huawei Band 6 kali ya. Harganya juga nggak terlalu jauh. Dan menurut saya itu sih nggak salah juga kalau kalian mikirnya kayak gitu, karena ya emang benar. Daripada beli smartwatch cloningan, mending beli yang ori sekalian kan. Tapi di sini saya bilang bagus dan recommended itu karena saya tahu di luar sana ada juga kaum-kaum yang bukan kaum mendang-mending, yang punya budget mentok terbatas tapi pengen dapat smartwatch yang bagus, dan menurut saya ZX17 smartwatch ini adalah jawabannya. Oke kan, silahkan like video ini jika kalian suka dan silahkan share ke semua akun sosial media kalian jika kalian berkenan. Dan akhir kata, saya Ramadan Febriansyah pamit. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.